Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radina bil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila hadrati jami' masyayikhina wa sayyikhi suyukhina wa muallimina wa asatidina baina wa ummatina auladina wa talamidina wa tilmidatina wa tullabi madrasatina wa jami' man hadar wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala az-Zuhri hawanun bil ilmi ay yahmilahu al-alimu ila baitil muta'allimi fa in da'at ila dhalika daruratan awi qatadaituhu awi qatadatuhu maslahatun rajihatun ala mafsadatil ibtidalihi fala ba'sa madamatil halu hadhi wa ala hadha yuhmalu ma ja'a an ba'di salafi fi hadha wa bil jumlah man ajalla al ilma ajalallah wa man ahanahu ahanallah. Pada bab berikutnya masih di bab ke-9 tentang adab-adab seorang alim terhadap dirinya sendiri yang meliputi 20 adab. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan hawanun iku ino bil ilmi kelawan ilmu ayahmila utawi entong gawa sapa alim hu ing ilmu ayahmila utawi entong gawa hu ing ilmu sapa al-alimu wong alim ila baitil muta'allimi maring omahe wong kang belajar. Fa in da'at senajana diundang sapa alim ila dzalika maring mengkono-mengkono mulang. Apa daruratun krana kepeksan darurat au iqtadot utawa natrapi ing dzalik hu ing dzalik. Apa maslahatun kemaslahatan rajihatun kang unggul ala mafsadati betidalihi ing atase kerusakane masrahake ilmu. Fala basa mongko ora dadi apa madamat selagine langgeng apa alhalu keadaan iku hadi mengkono-mengkono natrapi ing dalik. Wala hada lan ing atase iki natrapi yuhmalu den tanggungaken apa ma barang jaa kang teka apa ma an ba'di salafi saking setengah saking para salaf fi hadza ing dalam masalah iki. Wabil jumlah man utawi sapane wong iku ajalla ngegungake sapa man al ilma ing ilmu ajalla mongko ngegungno hu ing man sapa Allahu Allah. Waman lan utawi sapane wong iku ahana ngina sapa man hu ing ilmu ahana mongko ngina hu ing man sapa Allahu Allah. Wa hadza utawi iki iku muayyanun perkara kang nyata. Wa qala lan dawuh sapa Wahbu bin Munabbih kana ana sapa al ulama para ulama qoblana ing dalem sadurunge kita iku qadistagnau teman-teman sumugi sapa ulama bi ulumihim kelawan pira-pira ilmune ulama
anid dunya saking dunya, ghairihim sakliyane ulama, rogbatan lawan demen fi ilmihim ing dalem ilmune ulama. Fa asbaha mongko wedi sapa ahlul ilmi ahlu ilmu al yauma ing dalem iki dina. Iku ya badzaluna masrahake sapa ahlul ilmi li ahli dunya maring ahli dunya. Masrahno ilmahum ing ilmune ahlul ilmi. Rogbatan kelawan demen fi dunyahum ing dalem dunyane ahlud dunya. Fa asbaha mongko dadi wedi sapa ahlu dunya ahli dunya. Qad zahadu teman-teman ngedoh sapa ahlu dunya fi ilmihim ing antese ilmune ulama. Lama ro'au semangsane ningali sapa ahlu dunya min su'i maudhi'ihi saking olone panggonane ahlul ilmi. Indahum munggone ahlu dunya. Walaqad ahsana lan teman-teman agawi bagus sapa Al-Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani. Yaiku Al-Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani. Haitsu qala sekirane dawuh sapa Abul Hasan Al-Jurjani. Walam aqdi lan ora nekani sapa ingsun. Haqqal ilmi ing haki ilmu in kunta lamun ana sapa sira iku. Kalama mapan bada mongko nyoto utawa katon apa tomaun tomak soyartu kang dadekake sapa ingsun hu ing ilmu limaring ingsun apa sulaman ondo walam abtadi lan ora masrahake sapa ingsun fi khidmatil ilmi ing dalam ngladeni ilmu muhjati ing awak ingsun li akhduma supaya ngladeni sapa ingsun man ing wong lafa itu kang ketemu sapa ingsun lako itu kang ketemu sapa ingsun lakin lan tetapi ni la akhdama dadi laline ingsun. A'aghrasihi izzan wajnihi dhillatan idzan fattiba'ul jahli qad kana aslama walau anna ahlal ilma sonuhu sonahum walau azimu fin nufusi la'azuma walakin ahanuhu fahana wa danasu mahayyahu bil atma'i hatta tajahuma. Pada bab ke-9, lanjutan pada bab sebelumnya, Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Syihab Az-Zuhri mengatakan bahwa termasuk hinanya ilmu adalah ketika ilmu itu dibawa oleh orang alim ke tempatnya para pelajar. Maksudnya ke rumahnya para orang yang belajar. Sekalipun orang ahli ilmu itu dipanggil karena alasan keterpaksaan. Karena kembali lagi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik bahwa ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Maka sudah seyuknyanya bagi para pelajar harus lebih memperhatikan adab-adab ketika belajar, yang dimana termasuk diantaranya adalah mendatangi majelis ilmu, mendatangi ahli ilmu. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu apabila kamu tidak mengetahui. Artinya ketika bertanya maka kita pada ayat tersebut tersimpan perintah untuk bertanya kepada ahli ilmu. Tersimpan perintah untuk mendatangi ahli ilmu.
bukan ahli ilmu yang kita perintah untuk mendatangi kita. Pada masa sekarang, sebagaimana yang disyaratkan oleh golongan salaf, diantaranya Wahab bin Munabbih, bahwa para ulama pada masa dahulu sebelum generasi beliau itu, mereka disibukkan dengan ilmu, sehingga tidak ada waktu luang bagi mereka untuk memperkaya diri dengan memperoleh dunia, memperoleh kedudukan, sehingga dengan asiknya mereka akan ilmu itu menjadikan mereka ilmunya jembatan untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Sedangkan pada masa sekarang, para ahli ilmu itu lebih banyak mendatangi ahli dunia, seolah-olah diumpamakan bahwa ilmu itu bisa diperjualbelikan. Pemilik ilmu itu bisa dikendalikan semaunya orang yang mempunyai kedudukan. Hukum-hukum bisa dipesan sesuai selera mereka. Disinilah termasuk afatul ilmi, bahaya daripada ilmu. Sehingga dalam hadis diungkapkan, barang siapa yang memuliakan ilmu, maka Allah akan mengangkat atau memuliakan orang tersebut. Dan barang siapa yang menghinakan ilmu, maka Allah akan menghinakannya. Jadi pada bab ini, kalau kita jelaskan atau kalau kita sederhanakan sesuai konteks di zaman sekarang, semisal bagaimana ketika guru-guru ngaji diminta untuk datang mengajari privat karena alasan keterbatasan, sehingga tidak bisa menghadiri majelis ilmu. Karena tidak bisa menghadiri majelis ilmu, maka satu-satunya cara adalah mendatangkan ahli ilmu untuk mengajari anaknya, untuk mengajari keluarga. Bagaimana jika dihadapkan dengan konteks kekinian tentang dilemanya ahli ilmu, sehingga kita banyak menjumpai selebaran yang memberikan informasi melayani pengajaran atau pendidikan atau mengajarkan ngaji atau apapun itu, dan mereka siap didatangkan ke tempat yang sifatnya adalah privat. Tidak bisa tidak, andaikan orang itu tetap teguh di jalan para salafus soleh, andaikan orang itu tetap di jalan sebagaimana yang disyaratkan oleh hadis, maka orang itu tetap akan lebih melihat betapa tingginya kedudukan ilmu, sehingga apabila dia harus mendatangi tempat-tempat untuk mengajar dari satu rumah ke rumah lain, andaikan itu menjadikan suatu alasan yang darurat, bisa jadi itu dimaklumi. Akan tetapi bukan berarti karena perubahan suatu zaman menjadikan apa yang telah menjadi ketetapan para ulama zaman dahulu menjadi kebiasaan, adat kebiasaan dari para salafus soleh, para sahabat, dengan serta-merta kedudukan ilmu itu berubah. Tentu tidak. Maka disinilah pentingnya mengapa sebagai orang yang membutuhkan seorang pengajar, atau katakanlah orang tua yang membutuhkan agar anaknya bisa diajari, hendaknya didatangkan anaknya ke tempat sang guru. Tujuannya adalah untuk memuliakan ilmunya guru. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka bisa belajar melalui majelis-majelis taklim, atau carilah guru yang terdekat sehingga anak bisa datang ke tempat sang guru tersebut.
pentingnya ilmu, disinilah faktornya keberkahan dari ilmu itu akan tampak apabila orang benar-benar memuliakan ilmu beserta ahlinya. Sehingga zaman sekarang sangat terlihat jelas. Wahada mu'ayanun, sangat jelas sekali. Seringkali kita lihat bagaimana orang kaya ketika dia mencalonkan diri dalam kancah perpolitikan untuk meraih suatu kedudukan, diundanglah ulama-ulama untuk menarik simpati masyarakat agar mendukung dia. Maka bagaimana pandangan agama dalam hal ini? Bagaimana andaikan para ulama-ulama zaman dahulu mengetahui betapa menyedihkannya mereka-mereka ini, ilmunya dipakai untuk alat politik bagi orang lain. Sehingga disinilah isyarat dari hadis sebagaimana yang disebutkan dalam halaman berikutnya, bahwa man ajallal ilma ajallahullah wa man ahanahu ahanahullah. Siapa yang memuliakan ilmu maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang menghinakan ilmu maka Allah akan menghinanya. Banyak sekali kita jumpai sekarang itu orang lebih ketakutan dengan rizkinya daripada menyelamatkan ilmunya. Dalam satu kitab dijelaskan bahwa ada seorang ulama mempunyai anak yang sangat nakal sekali, susah dididik, padahal beliau seorang yang alim. Maka suatu saat dia mengadu kepada gurunya, apakah yang menjadikan anak saya berperilaku demikian? Padahal saya sudah sangat berhati-hati dalam mendidik dia, sangat menjaga apa yang dia makan dan lain sebagainya. Tapi kenapa anak saya masih tetap seperti ini? Susah diatur, nakal, dan kebal akan nasihat. Maka gurunya menjawab, apakah ketika seseorang datang kepadamu meminta suatu fatwa hukum atau meminta sesuatu solusi hukum, bagaimana caramu memberi solusi jawaban dari problem hukum yang sedang dialami? Apakah engkau memberi solusi hukum yang mudah bagi dia, ataukah solusi hukum yang lebih berat bagi dia? Dan ketika engkau memperlakukan dirimu, apakah engkau memberikan solusi hukum yang lebih ringan, ataukah justru yang lebih berat? Saat itu ulama tersebut tersentak dengan jawaban gurunya itu. Dia menjadi tersadarkan, karena selama ini ketika ada orang datang meminta fatwa hukum atau solusi hukum dari problem yang sedang dialami, sering kalinya ia memberikan jawaban-jawaban atau solusi hukum yang itu andaikan dilakukan oleh orang di atas orang yang bertanya tentang solusi hukum permasalahannya itu, jelas berat, tidak mampu. Tapi ketika dia menggunakan hukum untuk dirinya sendiri, lebih cenderung memilih hukum yang ringan-ringan. Tapi bagi orang lain lebih cenderung memberikan hukum yang berat-berat. Maka disinilah jawaban Allah ditampakkan oleh Allah dengan susahnya anaknya ketika dididik, nakalnya anaknya ketika dididik, dengan cara apapun ternyata gagal. Maka disinilah termasuk memuliakan ilmu itu. Ketika ada orang bertanya kepada kita, maka kita berikan jawaban sesuai kapasitas orang yang bertanya. Andaikan kita berikan jawaban ini, kira-kira apakah si A atau si Fulan itu mampu? Andaikan kita berikan jawaban yang agak berat sedikit, apakah si Fulan mampu? Maka kita sebelum memberikan solusi jawaban hukum, hendaknya kita ketahui dulu keadaan orang tersebut, sehingga solusi hukum itu mudah dilakukan oleh orang itu.
Sedangkan apabila kita memberi solusi hukum bagi kita, menerapkan hukum bagi kita, maka lebih baik atau lebih utama kita memakai hukum yang berat-berat. Setidaknya kemampuan kita sebagai orang yang mengerti tentang hukum dengan orang yang tidak mengerti hukum itu harus dibedakan. Itu harus dibedakan. Kalau yang si sa'il atau orang yang bertanya tidak mengerti tentang hukum sehingga dia datang dengan membawa suatu persoalan, maka sebisa mungkin kita berikan solusi hukum, jawaban hukum yang ringan untuk dia agar masalahnya cepat terselesaikan. Tapi bagi kita yang memang setiap hari berkecimpung dengan ilmu, yang kedudukan kita dalam lingkungan masyarakat sudah dipandang sebagai orang alim, orang yang mengerti akan hukum syariat atau hukum agama, maka jangan sekali-kali menggunakan hukum yang ringan, yang sifatnya atau levelnya setara dengan orang yang tidak mengerti hukum. Karena itu akan berbahaya. Imbasnya bagi anak, terutama bagi diri kita sendiri, itu sangat berbahaya. Karena itu termasuk dari penyakit-penyakit batin. Maka para ulama dahulu itu sangat berhati-hati sekali ketika memberikan suatu fatwa hukum. Sehingga pernah dikisahkan bahwa Imam Al-Ghazali suatu saat ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat di masjid? Sesungguhnya tetangga saya itu tidak pernah sholat di masjid. Maka hukumnya bagaimana?" Atau dalam satu riwayat disebutkan, "Wahai Imam, tetangga saya tidak pernah sholat. Tidak pernah sekalipun saya melihat dia sholat di masjid. Maka bagaimana hukumnya orang yang seperti itu?" Maka Imam Ghazali mengatakan, hukumnya adalah kamu wajib mengajak dia ke masjid. Mengapa Imam Al-Ghazali menjawab demikian? Tidak menjawab itu hukumnya haram, tidak sholat itu hukumnya haram. Karena muatan konten dari si penanya bisa jadi bermuatan untuk menjatuhkan atau melegalkan, untuk memperkuat dia adalah orang yang baik, tetangganya yang tidak sholat adalah orang yang jelek. Sehingga kepekaan Imam Al-Ghazali memberi jawaban hukumnya adalah kamu wajib mengajak orang tersebut atau tetanggamu sholat di masjid. Dengan jawaban itu akan menjadi dilema bagi si penanya. Karena apa? Jawaban yang diharap-harap dari Imam Ghazali yang seperti dia inginkan ternyata tidak terwujud sama sekali. Justru yang keluar adalah jawaban di luar dugaan. Jelinya para ulama seperti itu. Sehingga konten si penanya, apakah orang ini hanya menghendaki agar dia mendapat dukungan dari sikapnya sehingga harus melaporkan perilaku tetangganya, memata-matai apa yang dilakukan oleh tetangganya, sehingga kemudian dari jawaban-jawaban para ulama yang telah dia peroleh itu menjadi justifikasi bagi orang-orang lain yang bagi dia itu tidak baik. Maka hal ini tidak benarkan. Makanya para ulama itu sangat hati-hati, sangat menjaga ketika memberi jawaban pada seseorang. Karena bisa jadi orang itu akan tersinggung dengan redaksi jawaban yang kita berikan. Suatu saat Sayyidina Umar melihat sekumpulan orang yang di dekat dengan perapian. Di suatu musim dingin, Sayyidina Umar menjumpai kerumunan orang di dekat perapian. Maka ketika Sayyidina Umar lewat, beliau mengucapkan, "Wahai orang yang wajahnya bersinar," bukan wahai orang yang kepanasan. Karena susunan redaksi yang salah akan bisa membuat orang terlebih tersinggung. Inilah cerminan dari para ahli ilmu. Sehingga ketika dia mengucapkan sesuatu, dia melihat keadaan terlebih dulu. Apakah ketika saya mengatakan seperti ini itu berdampak buruk ataukah tidak? Apakah mereka yang mendengar ucapan saya seperti ini mereka bisa menerima atau tidak? Maka penting sekali bagi orang alim itu memposisikan diri, adab-adab yang harus dia kenakan, dia pakai ketika bermuasyarah, bersosial dengan masyarakat sekitarnya. Setiap problem orang-orang di sekitarnya tidak bisa harus dihukumi dengan sama. Orang alim harus mengetahui dulu kronologinya seperti apa sebelum dia memberikan jawaban. Maka demikianlah bagian dari adab-adab orang alim pada zaman dahulu.
Dan terlebih lagi, orang alim itu dituntut dengan ilmunya itu harus menjadi jembatan, harus menjadi penghubung, wasilah untuk dia sampai kepada Allah. Jangan sampai ilmu yang dipelajari itu menjadi jembatan penghubung untuk meraup kekayaan, untuk mencari pengaruh, untuk mencari kedudukan di mata masyarakat, kehormatan, atau apapun itu yang menunjukkan pada prestasi-prestasi duniawiyah. Hal itu sangat tidak diperkenankan. Maka oleh karena itu, dalam satu hadis disebutkan, dalam satu hadis qudsi, ya dunya ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki, atau ya dunya ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, layanilah orang yang melayani aku, kata Allah, dan jadikanlah pelayanmu orang yang melayani kamu. Maka dapat kita lihat bagaimana para ulama dahulu itu orang dengan sukarela berjejal-jejal duduk di majelis hanya ingin mendengarkan fatwa-fatwa beliau, mendengarkan petuah-petuah beliau, yang dimana zaman sekarang itu sama sekali tidak pernah kita jumpai. Kalau toh pun ada kerumunan massa tentang pengajian, itu karena undangan. Kesadaran diri masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang ibadahnya, kesadaran diri orang-orang untuk menambah pengetahuan tentang mengenal lebih dekat tentang Tuhannya, untuk menambah khasanah keilmuannya agar ibadahnya menjadi sempurna, sekarang itu sudah hampir punah. Kita perhatikan pelajar-pelajar sekarang, zaman sekarang itu, ketika mereka lebih asik dengan gadget, waktunya sudah terbuang, nasihat apapun sudah mental. Cerminan-cerminan seperti inilah yang mewarnai generasi berikutnya. Maka sudah selayaknya bagi yang kesadarannya mulai tumbuh itu dikejar, dipupuk, agar lebih banyak mencari manfaat untuk kemaslahatan akhiratnya, mencari manfaat maslahat untuk duniawinya. Karena sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak akan lepas untuk yang lain, pasti akan jatuh kepada dia, pasti akan diberikan oleh Allah kepada dia. Sehingga apabila seorang ahli ilmu khawatir akan rezekinya, maka sungguh picik sekali pikiran-pikiran yang seperti itu. Karena sudah jelas bahwa la sahiba ilmin mamkutun, orang yang mempunyai ilmu itu dimanapun dia berada tidak akan kekurangan ataupun kelaparan. Karena dengan ilmunya itulah orang itu akan menjadi mulia. Salah satu contoh sunnatullah, kenapa kekayaan itu lebih banyak diberikan kepada ahli dunia, sedangkan ilmu diberikan kepada ahli ilmu. Karena andaikan orang-orang bodoh itu diberikan dunia, orang-orang ahli ilmu akan bisa mengambil sedikit demi sedikit dunia mereka dengan ilmunya. Tapi andaikan dunia itu diberikan kepada ahli ilmu, maka orang bodoh akan mati kelaparan, karena dia tidak punya cara untuk mengambil dunia itu dari ahli ilmu. Inilah sunatullah, hikmahnya mengapa kebanyakan orang kaya lebih butuh bersanding dengan para ulama. Mereka dengan sukacita memberikan sebagian hartanya. Tapi bagi para ulama atau orang alim hendaknya tidak boleh memanfaatkan momen seperti untuk memperkaya diri. Karena semena-mena atau mentang-mentang punya partner yang kaya raya sehingga dimanfaatkan semuanya dengan embel-embel agama atau apapun. Tidak boleh diperkenan seperti itu. Karena ini bagian dari adab ilmu adalah memuliakan ilmu. Jangan sampai ilmu menjadi tangga untuk memperoleh hal-hal yang bersifat duniawiyah. Dalam kitab disebutkan duniawiyah. Kenapa disebutkan duniawiyah? Karena definisi dari duniawiyah adalah kullu syai'in kullumatun sabiha ilallah. Definisi dari dunia adalah kullumatun sabiha ilallah.
segala sesuatu yang bisa membuat kamu lalai dari Allah itu adalah dunia, apapun bentuknya, harta, istri, anak, apapun bentuknya. Bahkan ilmu pun bisa membuat orang lalai dari Allah. Apabila cara dia membawa ilmu, cara dia menerapkan ilmunya salah, ilmunya dipakai alat untuk mengeruk kekayaan, maka sama halnya dia lalai dari Allah. Maka disinilah pentingnya ulama memberikan peringatan kepada kita agar selalu mewaspadai, selalu mawas diri bahwa begitu berharganya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang berilmu dengan derajat-derajat yang Allah berikan, bukan derajat yang diberikan oleh manusia. Karena derajat yang diberikan oleh Allah kepada ahli ilmu adalah derajat yang abadi sampai kelak di akhirat. Sedangkan kedudukan-kedudukan atau kemuliaan yang diberikan oleh manusia tidak akan bisa langgeng. Maka di sini pentingnya bagi kita selaku pelajar untuk menyongsong menjadi ahli ilmu ataupun orang yang sudah berilmu, hendaknya selalu menjaga ilmunya, selalu menjaga muruahnya, selalu menjaga wibawa ilmunya, menjaga harga dirinya. Berhadapan dengan siapapun harus menunjukkan akhlaknya ahli ilmu, baik itu pada anak kecil, orang dewasa atau seusia. Hendaknya tetap menunjukkan adab-adabnya seorang alim terhadap ilmunya, karena inilah yang menjadi acuan dari para ulama selaku para pewaris para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ashiru ayakhluqa birzuhdi fid dunya wa taqallul minha. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya wa inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya wa inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya wa inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wa akhiran da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.